Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji dan membaca sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Al-Misri hafizahullahu ta'ala, yang beliau beri judul Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah. Jamaah sekalian, pelajaran kita atau pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah masih berkaitan tentang masalah mandi, dan kita sampai pada tata cara mandi dari mandi junub. Ini beliau Syekh Mahmud Al-Misri akan menjelaskan dan menguraikan tentang tata cara mandi junub. Beliau mengatakan bahwasanya la budda an na'lama anna ruknal ghusli huwa ta'mimu jami'il badani bil ma'. Semestinya atau seharusnya harus kita ketahui bahwa rukun mandi adalah meratakan seluruh, yakni meratakan air di seluruh badan. Ini adalah rukun dari mandi. Jadi ketika seseorang sudah berniat untuk mandi, untuk menghilangkan hadas besar, kemudian dia guyur tubuhnya dan diratakan air sehingga mengenai seluruh tubuhnya, maka ini dari ujung kepala sampai kaki, maka inilah hakikatnya mandi. Dan terpenuhi rukunnya, maka sah mandinya. Sah mandinya. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, bentuk mandi yang seperti ini, mandi yang menggugurkan atau menghilangkan hadas. Nah, di sana ada tata cara mandi yang sifatnya sempurna, dan ini berdasarkan hadisnya Maimunah radhiyallahu anha, di mana beliau sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengisahkan dan menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mandi.
Kata Maimunah radhiyallahu anha, wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli. Jadi aku menyiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air untuk mandi. Wa satartuhu, dan aku tutupi. Faghasala yadayhi marrataini aw thalathan, kemudian beliau mencuci kedua tangannya 2 kali atau 3 kali. Summa afragha yaminahu ala shimalih, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Faghasala madzakirahu, di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ini faghasala farjahu wa ma asabahu minal adza. Beliau kemudian mencuci bagian kemaluannya dan sekitarnya yang terkena najis. Summa dallaka yadahu bil ard au bil haid, kemudian beliau menggosokkan tangannya dengan tanah, dengan lantai atau dinding. Summa ghasalaha, kemudian beliau mencuci tangannya. Summa madmada wastansyaq, kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyaq. Wa ghasala wajhahu wa yadayhi wa ghasala ra'sahu, kemudian beliau mencuci mukanya, kedua tangannya, ya tentunya sampai siku, kemudian kepalanya. Summa sabba ala jasadihi, kemudian beliau menuangkan air ke tubuhnya. Summa tanahha faghasala qadamai, kemudian beliau menjauh, maksudnya menjauh dari tempat beliau mandi. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Fana waltuhu khirqatan, kemudian aku menyodorkan kepada beliau kain. Ya, kalau kita kenal sekarang handuk. Faqala biyadihi hakadha wa lam yuridha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya, tidak menggunakan kain yang diberikan oleh Maimunah untuk mengeringkan badannya. Nah, berdasarkan hadisnya Maimunah radhiyallahu anha ini jamaah sekalian, maka dapat kita uraikan tentang bagaimana tata cara mandi junub yang sifatnya sempurna. Yang pertama, seorang wanita hendaknya dia berniat. Ini yang pertama, bahwa segala amalan itu diawali dengan niat. Tanpa niat ya tentu akan menjadikan amalan tersebut tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berniat, ini kita menguraikan hadisnya Maimunah. Ini seorang wanita mencuci kedua tangannya 3 kali. Setelah itu mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya, jadi menggunakan tangan kiri. Bisa menggunakan alat pembersih seperti sabun dan yang lainnya, dan tidak diharuskan bahwasanya dia memasukkan air ke dalam kemaluannya. Ini dicuci.
Nah, berikutnya bahwasanya setelah mencuci kemaluannya, ini tangan kiri tadi yang digunakan untuk membersihkan kemaluan, ya, dibersihkan, ya, dibersihkan. Nah, bisa dengan cara digosokkan ke lantai atau ke dinding, habis itu dicuci. Nah, setelah itu kemudian berwudu seperti wudu orang mau sholat. Nah, apakah mencuci kaki sekaligus? Boleh ketika misalnya dia menyempurnakan seperti dia berwudu, dicuci tangannya sampai kemudian kakinya, kemudian baru dia melanjutkan dengan mandi. Atau kakinya nanti di terakhir setelah selesai dia mandi. Maka ini diberikan kelonggaran dalam perihal mencuci kedua kaki. Nah, setelah itu selesai berwudu seperti wudunya mau sholat, maka dia pun ini menyiram tubuhnya dengan air, dia pun menyiram kepalanya, ya, dengan air sambil diratakan ini 3 kali sehingga air sampai kepada ini kulit kepala atau akar rambut. Nah, berkenaan tentang masalah orang atau wanita yang mandi janabah, ketika misalnya dia punya rambut yang panjang kemudian dikepang atau yang semisalnya, maka untuk mandi janabah tidak harus kepangnya dibongkar, ya, tidak harus kepangnya dibongkar, ya. Tetapi apa yang harus dilakukan? Ya, dia siram, ya, dia siram, dia usahakan bagaimana air bisa sampai ke kulit kepalanya. Nah, berkenaan tentang rambut yang dikepang, untuk tidak menjadi masalah kalau tidak sampai kena semua, ya, yang bagian dalamnya karena sudah terikat dan yang semisalnya, maka dalam hal ini diberikan keringanan bagi wanita yang mandi janabah dan memiliki rambut yang panjang yang dikepang. Kalau yang nggak dikepang ya nggak masalah, ya. Dan ini kelonggaran ini bahwasanya seorang wanita tidak harus membuka kepangan rambutnya ketika dia mandi janabah berdasarkan hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana beliau pernah suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhufra ra'si fa'anquduhu li ghuslil janabah." Wahai Rasulullah, aku itu seorang wanita yang, ya, mengikat kepangan rambut saya. Apakah saya harus membongkarnya untuk ketika mandi janabah? Maka Nabi mengatakan, la, enggak perlu. Innama yakfiki an tahsiya ala ra'sik salasa hasayat. Cukup bagimu kamu menuangkan di atas kepalamu 3 cedukan. Ya. Ini 3 telapak, ada 2 telapak tangan seperti ini 3 kali disiramkan ke atas kepala.
dan nggak perlu membongkar kepangan. Nah, ini hadisnya Maimunah ini yang dijadikan landasan oleh para ulama bahwa bagi wanita yang mandi janabah tidak diwajibkan untuk membongkar kepangan rambutnya. Berbeda nanti dengan mandi ketika mandi dari suci dari haid atau mandi suci dari nifas, maka ini harus dibuka dan akan kita sebutkan insya Allah. Nah, setelah itu, ini setelah menuangkan air 3 kali, cedukan 2 telapak tangan, kemudian ini diseka-seka sehingga air itu sampai kepada kulit kepala dan menyentuh rambut. Maka yang berikutnya yang dilakukan adalah meratakan air ke seluruh tubuh, dimulai dari sisi sebelah kanan tubuh, kemudian setelah itu sisi sebelah kiri. Ini guyur air ke tubuh. Nah, setelah itu bagi orang-orang misalnya yang tadi wudu dia belum cuci kaki, maka dia kemudian bergeser dari tempat mandinya, kemudian mencuci kakinya. Ya, kemudian mencuci kakinya. Ini bagi orang-orang yang memang ketika dia berwudu tadi hanya sampai kepala dan belum cuci kaki. Adapun orang-orang yang sudah dari awal menyempurnakan wudunya, yakni mencuci kaki sampai terakhir, maka ini tentu tidak diwajibkan untuk mencucinya. Nah, mungkin ada pertanyaan, bergesernya yakni seorang wanita dari tempat mandinya kemudian ke tempat yang berbeda untuk mencuci kaki, apakah ini sesuatu yang wajib atau bagaimana? Maka ini sebagian para ulama menyebutkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubah posisi ketika dia mencuci kaki, itu karena ada alasan, dimana kita ketahui di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lantai kamar mandi tidak seperti dengan lantai kamar mandi keumuman kita sekarang ini. Kalau sekarang ada keramiknya, kalau dulu ya pasir atau tanah. Nah, disebutkan bahwasanya kalau ini ketika bayangkan kalau kita ada di tanah kemudian kita mandi, tentu tanah akan mengenai ada percikan-percikan tanah yang akan nempel di kaki kita, sehingga tanah juga yang tempat kita mandi itu tentu akan basah. Apalagi kalau tanahnya misalnya tanahnya berlumpur, maka sungguh ya kita semua tahu menempelnya bagaimana dan licinnya bagaimana. Nah, sehingga kalau kita tetap di situ, kemudian kita cuci, kemudian kita injak lagi, ya nanti akan kotor lagi. Nah, seperti itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergeser. Seperti itu karena beliau ketika ingin setelah mencuci kakinya nanti dia tidak ingin lagi ada tanah yang menempel di kakinya. Adapun kamar mandi kita yang sekarang, maka yang dilapisi dengan keramik, maka unsur ini tidak ada, sehingga sebagian mengatakan bahwa ya, tidak perlu bergeser karena alasan untuk bergeser sudah tidak ada, di mana percikan tanah tidak kita dapati ketika kamar mandi memang sudah
menggunakan keramik atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. Kalaupun mau dipraktekkan juga, yakni merubah posisi mandi dengan posisi mencuci kaki juga tidak mengapa dalam rangka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian, bahwa inilah sifat mandi yang sempurna, ya, yang sempurna. Ketika seseorang atau seorang wanita mandi, mulai dengan apa yang kita jelaskan tadi sampai pada tahapan terakhir tadi, maka dia telah mempraktekkan mandi yang sempurna. Nah, bagaimana dengan orang misalnya yang menggunakan apa ya, kalau sekarang ada namanya shower, ya, ada kucuran air dari atas, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bisa dengan mempraktekkan yang kita sebutkan tadi, atau sekadar ya setelah niat dia berdiri di bawah showernya sehingga diguyur air dan meratakan, itu sah mandinya. Ya, sah mandinya. Atau nyemplung ke kolam dan air merata di tubuhnya, maka mandinya pun juga sah, dan itu sudah menghilangkan hadas. Dengan catatan tadi bahwasanya harus diawali dengan niat. Nah, ada perkara yang perlu untuk diperhatikan jamaah sekalian, para ummahat, para kaum muslimat, bahwa kata Syekh Mahmud Al-Misri, beliau mengatakan bahwa wa yanbaghi an tajtanibal mar'atu massa farjiha biyadiha ba'dal ghusli idza aradatil muhafazata ala wudu'iha. Ini semestinya seorang wanita menghindari untuk menyentuh kemaluannya dengan tangannya secara langsung setelah dia mandi, kalau dia ingin tetap memelihara keabsahan wudunya. Setelah mandi, ketika dalam proses mandi atau masih sedang mandi, maka tidak mengapa ini menyentuh kemaluan. Tapi yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah ketika sudah selesai mandi. Karena kalau sudah selesai mandi kemudian menyentuh, menurut apa yang telah kita sebutkan bahwasanya menyentuh kemaluan secara langsung itu membatalkan wudu. Ini bagi orang yang mengikuti pendapat ini. Dan di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan itu tidaklah membatalkan wudu. Jadi bagi orang-orang yang berpendapat bahwasanya menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu, maka kalau dia ingin tetap memiliki wudu, maka setelah dia mandi dia jangan menyentuh kemaluannya. Ya. Adapun dalam proses mandi atau sedang mandi maka tidak mengapa. Nah, apakah ketika dia menyentuh kemaluannya setelah mandi juga membatalkan? Tidak bisa lagi ketika misalnya dia mau sholat, apakah dia wajib untuk berwudu? Maka kalau kita katakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan mandi. Ketika dia mandi dan dia niatkan untuk menghilangkan hadas, ini hadas besar, maka tentu itu tidak membatalkan mandi. Berarti dia dalam keadaan masih suci, maka dia boleh sholat tanpa harus berwudu lagi.
tanpa harus berwudu lagi. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwasanya yajuzu lirrajuli an yaktasila huwa wa zaujatuhu min ina'in wahidin. Yani kata beliau bahwasanya boleh bagi seorang suami mandi barengan sama istrinya dari bejana yang sama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu atau beliau Aisyah pernah mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari bejana yang sama. Jadi tidak ada salahnya ketika suami istri ingin mandi bareng. Dan berangkat dari sini dipahami bahwasanya melihat atau saling melihat aurat antara suami istri tidak menjadi permasalahan. Boleh bagi seorang suami melihat aurat wanita istrinya, begitu juga wanita boleh untuk melihat aurat suaminya. Begitu juga dengan menggunakan sisa air. Ini sisa air yang digunakan oleh pasangan, misalnya seorang istri menggunakan sisa air yang digunakan oleh suaminya yang masih ada di bejana, ember atau baskom misalnya, maka boleh baginya untuk menggunakan air tersebut. Iya, untuk menggunakan air tersebut. Ini berdasarkan hadisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwasanya iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi fi jafnatin, yani bejana. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam liyatawaddu minha, maka Nabi datang kemudian ingin berwudu dari bejana tersebut, yakni sisa air yang digunakan oleh istri-istri beliau mandi. Aw yaktasilah, atau beliau ingin mandi, maka faqalat lahu, maka istri Nabi mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu junuban, aku tadi itu junub. Jadi maksudnya tadi saya mandi dan ini adalah sisa air mandi junub saya, bukan bekas tapi sisa. Faqal, maka Nabi mengatakan, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air itu tidak junub. Sehingga dari sini dipahami bahwa menggunakan sisa air yang digunakan oleh seorang wanita untuk mandi janabah, maka itu boleh. Ya, itu boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air itu tidak junub, ketika disampaikan kepada beliau bahwa tadi ini sisa air mandi saya yang saya gunakan untuk mandi junub, dan beliau tidak, ya, beliau tetap menggunakannya. Nah, timbul pertanyaan jamaah sekalian, mungkin hal yang berkaitan tentang masalah ini. Bagaimana seandainya ada seorang wanita yang digauli suaminya, kemudian dia junub. Ini ada wanita junub, belum mandi, belum sempat mandi janabah, datang haid. Maka kondisi yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apakah mandi 2 kali? Pertama mandi junub, habis itu setelah nanti dia suci, dia mandi, ya, untuk bersuci dari haid. Ya, maka kata Syekh Mahmud Al-Misri, fala yalzamuha an taktasila lil janabah, maka tidak wajib baginya untuk mandi junub. Apa terus? Wa innama idza zalatil haidatu
iktasalat lil janabah wal haid ma'an wa tanwihima jami'an. Dia hanya apabila haidnya telah selesai, maka dia hanya wajib untuk mandi, ya, mandi janabah sekaligus mandi untuk bersuci dari haid dengan niat yang dibarengkan. Ini niatnya menghilangkan hadas. Ini ada hadas besar, karena junub juga hadas besar, kemudian haid juga hadas besar, maka cukup seperti ini. Cukup seperti ini. Jadi niat, gabungkan niat antara niat menghilangkan junub dan menghilangkan, yakni atau niat untuk bersuci dari haid. Tidak harus mandi 2 kali. Tidak harus mandi dua kali. Ini jamaah sekalian, ketika ada kasus yang terkumpul padanya 2 hal yang itu sama-sama mewajibkan mandi. Dia junub, sebelum dia mandi dia haid. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, bahwa yang wajib baginya ya mandi sekali, dan dia niatkan untuk mandi janabah sekaligus mandi suci dari haid. Ini dia niatkan untuk menghilangkan hadas besar, maka ini cukup baginya, tidak harus mandi 2 kali. Tapi kalau dia ingin misalnya, yakni setelah junub dia bersihkan kemaluannya, kemudian mata dia mandi, maka boleh-boleh saja. Apalagi kalau memang istilahnya airnya banyak, ya, maka tidak mengapa. Kita katakan boleh, tapi tidak kita katakan wajib. Jadi dia nanti setelah dia haid dia mandi lagi. Ini mandi 2 kali. Nah, kata beliau, idza tasalatil mar'atu minal janabati walam takun qad tawaddu'at. Apabila seorang wanita mandi junub kemudian dia belum wudu, kata beliau, fa innal ghusla yaqumu maqamal wudu, maka mandinya itu sudah seperti posisinya berwudu. Wala yalzamuha an tatawaddu'a ba'dal ghusli, dan dia tidak wajib untuk berwudu setelah mandi. Jadi seperti yang kita katakan tadi, bahwa dia hanya berniat, kemudian dia guyur tubuhnya, meletakkan air di seluruh tubuhnya untuk menghilangkan hadas, maka cukup, tidak harus berwudu, dan dia bisa sholat dengan setelah mandi, walaupun tidak ada wudu ketika dia mandi. Karena kata para ulama bahwa kalau mandi menghilangkan hadas besar, maka tentu menghilangkan hadas kecil itu juga lebih utama. Jadi tidak diwajibkan untuk berwudu. Jadi seorang wanita misalnya mencukupkan diri dengan mengguyur tubuhnya tanpa memulai dengan wudu, maka sah, dan dia boleh sholat dengan mandi yang dia lakukan. Dia dikatakan suci. Nah, jemaah sekalian, ketika seorang wanita misalnya junub atau haid, kemudian selesai haidnya, apakah di waktu junub itu dia langsung wajib mandi, atau pada waktu haidnya selesai dia langsung wajib mandi, atau bolehkah baginya untuk menunda? Nah, kita katakan bahwasanya boleh, selama belum
belum mau sholat. Yang menjadikan dia harus menyegerakan mandi adalah ketika dia mau sholat, karena dia harus suci. Junub jam 9 pagi, duhur jam 12 misalnya. Jam 9 pagi apa dia harus mandi, wajib harus langsung mandi? Maka kita katakan boleh dia akhirkan sampai jam 12. Ya. Begitu juga dengan haid. Tiba-tiba tamunya ini datang jam 9 pagi. Berhenti. Yani haidnya berhenti jam 9 pagi. Apakah ketika itu dia langsung wajib mandi? Kita katakan boleh dia tunda dan dia mandi nanti setelah ketika dia mau melaksanakan sholat. Disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah, ya terkadang beliau tidur sebelum beliau mandi. Ini setelah menggauli istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya menunda mandi itu boleh dan tidak harus dilaksanakan pada saat ketika junub atau pada saat ketika seorang wanita selesai haidnya. Yang mengharuskan dia menyegerakan adalah ketika mau sholat. Nah, jamaah sekalian, ada pertanyaan kemudian mungkin yang timbul, bagaimana ketika seorang wanita sedang mandi? Ini mandi junub, karena pembahasan kita adalah mandi junub. Di sela-sela mandi atau di tengah mandinya, kentut ataukah kencing, ya. Apakah setelah kentut dia harus mengulang mandi dari awal atau dia lanjutkan? Atau setelah kencing dia mengulang dari awal atau dia cukup melanjutkan? Maka kata Syekh Mahmud Al-Misri, fala yalzamuha an tu'idal ghusla wa innama tutimmul ghusl. Jadi tidak wajib baginya untuk mengulang dari awal. Jadi dia lanjutkan. Lanjutkan. Wa ma 'alaiha illa an tatawadda, yani tidak ada kewajiban baginya kecuali dia berwudu. Dan ini adalah pendapatnya mayoritas ulama, kata beliau. Mayoritas ulama berpendapat demikian. Jadi dia mandi kemudian belum selesai dia kentut atau dia pipis, maka dia tidak harus mengulang dari awal. Dia tidak harus mengulang dari awal wudu mandinya, dilanjutkan. Timbul kemudian pertanyaan, apakah ketika dia mau sholat, selesai mandi dia mau sholat, dia harus berwudu? Kita lihat bahwasanya orang kalau mandi, sifat mandi ini ada dua. Ada yang sempurna yang kita sebutkan tadi, yang sempurna, yang ada wudunya. Ada yang cukup ya, meratakan air di seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, orang yang mandi seperti ini kita katakan bahwasanya dia sudah suci. Nah, berangkat dari sini makanya bahwasanya tidaklah wajib bagi seorang wanita untuk berwudu ketika dia sudah mandi.
mandinya ini sudah menghilangkan hadasnya dan dia menjadikan dia suci, dan boleh dia sholat tanpa harus berwudu, dengan catatan tadi selama tidak ada terjadi kentut kah kencing kah setelah mandi. Adapun yang terjadi ketika sedang mandi, maka ini tidak mengapa. Yang mewajibkan dia wudu tatkala dia kentutnya setelah selesai mandi. Nah, ini batal, berarti dia sudah nggak suci lagi. Dia harus berwudu karena ada hadas kecilnya. Pipis setelah selesai mandi, maka dia harus berwudu ketika dia mau sholat. Adapun pipisnya ketika pertengahan mandi atau kentutnya ketika pertengahan mandi, maka lanjutkan mandinya. Setelah itu dia bisa sholat ya dengan mandi tersebut. Ya, dia bisa sholat dengan mandi tersebut karena dia dihukumi suci. Wallahu a'lam. Nah, ada permasalahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Misri terkait tentang penggunaan handuk. Ya, karena di hadisnya Maimunah yang kita bacakan tadi, itu Maimunah menyodorkan handuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi menolaknya. Nah, apakah ini bisa dijadikan dalil bahwasanya tidak boleh bagi seorang wanita untuk mengeringkan bekas mandi atau bekas air mandi yang ada di tubuhnya, ataukah bagaimana? Pendapat yang kuat bahwa boleh, ya, boleh. Adapun bagaimana dengan kasus Nabi menolaknya, nah, ini sesuatu yang punya ihtimal. Jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi tidak menunjukkan secara mutlak bahwasanya memang tidak boleh, tetapi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disodori oleh istrinya kain untuk mengeringkan air di tubuhnya, ini tidak bisa dikatakan bahwasanya secara mutlak tidak boleh. Itu tadi bahwasanya ada beberapa kemungkinan. Ya, mungkin beliau tidak suka dengan kain itu atau yang lainnya. Tapi dari perbuatan Maimunah yang menyodorkan handuk, dari sini dikatakan oleh para ulama bahwa ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang ada pada mereka bahwasanya memang ketika selesai mandi mereka menggunakan handuk, menggunakan kain untuk mengeringkan air. Kalaulah tidak menjadi kebiasaan, tentu Maimunah tidak akan menyodorkan kain tersebut kepada Nabi. Nah, dari sini kita pahami bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwasanya dibolehkan ini lebih kuat ketimbang yang mengatakan tidak boleh dengan alasan Nabi menolaknya. Padahal kita katakan penolakan Nabi ini mungkin ada beberapa kemungkinan. Beliau tidak suka dengan kainnya dan yang semisalnya. Adapun Maimunah radhiyallahu anha, ketika beliau menyodorkan kain ini menunjukkan bahwasanya seperti itulah yang mereka pahami dan yang biasa mereka lakukan. Kalau tidak biasa mereka lakukan, maka tidak mungkin Maimunah menyodorkan kain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian, para kaum wanita, bahwa jangan sampai di sebagian wanita ya, ada mereka yang menggunakan alat-alat kecantikan lah untuk mempercantik rambutnya dan yang semisalnya, sehingga ketika mereka junub mereka tidak mau mencuci, takut hilang. Maka ini tentu tidak bisa kita katakan tidak boleh. Ini perbuatan yang salah, karena mencuci rambut itu hukumnya wajib, ya.
Jangan sampai kita mempertahankan aksesoris yang ada di rambut kita, kemudian ketika mandi janabah kita tidak mencucinya. Tidak sah mandi yang seperti ini. Dan ini perlu diperhatikan oleh para kaum wanita ya, yang suka berdandan. Jangan sampai hal yang seperti ini menjadikan sholat kita tidak sah. Ya gimana sah? Karena wudunya dia senantiasa, sholatnya tidak sah karena senantiasa dalam keadaan junub, mandinya tidak sah. Hanya karena aksesoris yang ada melekat di kepala atau di rambut, sehingga mandinya cuma siram badan, bagian kepala nggak disiram. Katanya dia sudah mandi janabah. Ini sesuatu yang keliru ya, dan ini tentu kita katakan lagi bahwa mandi yang seperti ini tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, maka tentu sholatnya juga tidak sah karena dia belum suci. Nah, jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang tata cara mandi untuk bersuci dari haid dan nifas. Ya, kurang yang kita bahas tadi adalah bagaimana mandi dari membersihkan atau mensucikan diri dari junub. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.